Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terlebih dahulu surat Tadabbur Al-Qur'an ya. Surat Hud insyaallah ayat 13 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Am yakuluna aftarah, bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Qul, katakanlah, fa'tu, kalau demikian datangkanlah bi'ashri surah, 10 surah misli, semisal dengannya Al-Quran. Muftarayat, yang dibuat-buat, wad'u, dan ajaklah manistata'tum, siapa saja di antara kamu yang sanggup, min dunillah, selain Allah, in kuntum, jika kamu shadiqin, orang-orang yang benar. Nah, jadi ayat 13 di sini terkait ya orang-orang kafir ya yang ada di Mekah ya. Jadi ini masih di Mekah ya, surat ini Makkiyah. Nah, mereka ini mengatakan tadi ya bahwa Al-Qur'an itu adalah dibuat ya oleh Muhammad. Nah, mereka mengingkari ya bahwa Al-Qur'an itu dari Allah. Maka di sini Allah perintahkan kepada Muhammad ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menantang mereka ya, membuat tantangan ya di sini. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Qur'an itu. Kemudian Allah di sini merintahkan Rasulullah untuk memberikan tantangan kepada mereka. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Qur'an yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, maka karena mereka tadi ya mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya dibuat oleh Muhammad, maka kata Allah, coba ditantang mereka buat 10 surat yang sama ya dengan Al-Quran. Apakah bisa? Bahkan silahkan mengajak siapapun gitu ya untuk membuat Al-Quran itu selain Allah. Nah, maka di sini lanjutannya ya, bagaimana mereka menghadapi tantangan. Di sini Allah ceritakan, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Fa illam yastajibu, maka jika mereka tidak memenuhi lakum, tantanganmu, fa'lamu, maka katakanlah atau ketahuilah, annama unzila, bahwa Al-Quran itu diturunkan bi'ilmillah, dengan ilmu Allah, wa alla ilaha, dan bahwa tidak ada Tuhan illa huwa, selain dia. Fahal, maka maukah antum, kamu muslimun, berserah diri masuk Islam. Maka di sini karena tidak ada yang bisa membuat ya, bahkan mereka sudah mencoba-coba ya membuat ya, tapi selalu antara arti ya dengan itu tidak sinkron. Jadi mereka pernah membuat buat tetapi artinya itu malah tidak ada ya, malah seperti olok-olokan ya. Jadi Al-Qur'an ini ya, di samping sastranya yang luar biasa tinggi ya, karena memang pada zaman Al-Quran diturunkan itu sastra itu sangat diagung-agungkan ya. Ketika itu di pasar-pasar Mekah itu selalu ada lomba-lomba ya membuat sastra. Makanya Al-Quran itu kan juga turun saat itu memberikan pengaruh yang kuat ya, karena orang ahli sastra saat itu luar biasa menganggap Al-Quran itu sangat tinggi ya, dari segi balaghahnya, dari segi maknanya ya, keindahannya, sehingga mereka tidak bisa membuat yang semisal tadi ya, walaupun bisa membuat syair tapi tidak mempunyai arti yang bermakna. Nah, maka di sini kata Allah, setelah tadi ya mereka di sini tidak bisa memenuhi tantangan ya yang diberikan Allah, ketahuilah kata Allah bahwa Al-Quran itu
diturunkan dengan ilmu Allah. Jadi bukan buatan Muhammad ya, tapi dengan ilmu Allah yang luar biasa, maha luas ya ilmunya. Dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, kata Allah ya, selain Allah, maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Nah, jadi seharusnya ya ketika tantangan itu tidak berhasil mereka lakukan ya, tidak bisa menjawab tantangan Allah, harusnya mereka kan berislam ya. Nah, kalau seperti itu kan waktu itu ketika mereka minta mukjizat, harusnya ketika mukjizat itu diberikan, harusnya kan mereka menerima, tapi mereka tetap menolak dikarenakan kesombongan ya, kemudian kecintaan mereka terhadap dunia. Nah, karena orang-orang kafir itu kan pembesar-pembesar ya di Mekah, mereka takut ketika mereka Islam nanti mereka akan sama rata kan dengan budak ya, tidak ada perbedaan. Nah, mereka tidak mau turun derajatnya dalam hal keduniaan, karena mereka tahu ketika Islam Bilal tidak ada bedanya ya dengan Rasulullah, saling berpelukan, mereka sangat jijik ya dengan orang-orang budak miskin ya, mereka merasa tinggi derajatnya, sehingga itulah yang menghalangi keimanan mereka untuk menerima Islam. Nah, maka di sini Allah jelaskan Al-Quran itu turun dengan ilmu Allah. Coba kita lihat isi Al-Quran, berita tentang masa depan ada ya, tentang kemenangan Islam ya, tentang runtuhnya Romawi yang saat itu Romawi Persia itu kan yang sangat adikuasa ya, ibaratnya kalau sekarang Amerika mungkin ya yang sangat berkuasa di dunia, dan Islam itu belum ada apa-apanya ya, tapi Allah sudah kabarkan itu di Al-Quran. Nah, belum ada tanda-tanda Islam itu muncul, Allah sudah kabarkan. Dan di situ di Al-Quran cerita tentang sains ya, semua ada, tentang bagaimana manusia diciptakan, padahal belum ada ilmu genetika, ilmu sains seperti saat ini ya. Allah sudah menyampaikan, dan itu tidak ada selisih dengan ilmu sains yang ditemukan abad ke-20-an sekarang. Maka kata Allah, coba siapa yang bisa? Karena Al-Quran ini bukan buatan manusia, tapi buatan Allah sang pencipta. Nah, di sini dengan ayat ini maka kita harus sungguh-sungguh meyakinkan dalam diri kita, jangan pernah ada keraguan sedikit pun ya. Apapun itu dari ayat-ayat Al-Quran, itu semua turun dari Allah, dan Allah yang menjamin bahwa tidak ada satupun manusia ataupun makhluk di bumi ini yang bisa mengubah ayat-ayat Al-Quran sampai nanti akhir ya, sampai kecuali Allah sendiri yang akan mencabut Al-Quran ini dari muka bumi. Sehingga kalau ada orang yang kadang ya mempertanyakan ayat-ayat atau kadang mengolok-olok ya, jangan sampai kita terpengaruh ya, bahkan kita mungkin meragukan ya kebenaran Al-Quran, maka itu dihukumi Allah sebagai keluar dari Islam. Jadi besar sekali bahayanya ya ketika kita meragukan kebenaran Al-Quran. Nah, itu kan sering ya ada melihat orang yang mengolok-olok, kenapa nih Al-Quran mengharamkan babi kan ya, ada yang mengolok-olok di YouTube tuh kadang konten-konten membuat seperti itu, nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai kita anak-anak nih terutama, kalau kita mungkin karena masih ngaji masih ini, anak-anak tuh bisa saja ragu loh dengan berbagai macam bahasa mereka ya, mengcovernya kelihatannya logis. Anak-anak muda kadang bisa jadi mereka ragu dengan Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita jaga ya. Kita sudah tahu, maka kita bergerak. Jadi Allah inginkan kita paham, ini bukan sampai di kita saja kita paham, kita semakin beriman, semakin soleh, tapi kita juga mensolehkan lingkungan, terutama keluarga kita. Itu yang Allah harapkan. Al-Quran ini kita menjadi manusia-manusia yang bergerak dalam artian pemahaman ini tidak cukup sampai di kita, tapi kita sampaikan kepada anak-anak kita, orang terdekat kita, untuk mereka juga memiliki pemahaman yang kuat ya tentang Al-Quran ini. Karena inilah yang menyelamatkan ya manusia sampai akhir hayatnya, akhir dunia. Di tengah sekarang ini kan beda ya punya tantangannya. Kalau zaman dulu orang mau berislam dibunuh ya kan ya, sampai dikejar-kejar seperti sahabat itu kan, sampai mereka harus hijrah dan lain-lain. Kalau kita alhamdulillah ya, kalau di Indonesia masih aman, maka teruslah kita Al-Quran ini bergerak, kita menjadi orang-orang yang bisa membumikan Al-Quran dimanapun. Entah dengan teladan kita ketika kita berbicara, bagaimana Allah perintahkan di Al-Quran berbicara baik atau diam. Kita tidak suka gibah, kita tidak suka marah. Itu juga salah satu bentuk kita membumikan Al-Quran. Jadi baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dan itu yang terbaik ya, contoh teladan, terutama kepada orang-orang sekitar kita. Nah, jangan sampai ini kok makin ngaji misalnya, sama anak suka marah ya kan ya, sama suami suka membangkang ya. Harusnya kita semakin baik,
sehingga orang-orang yang di sekitar kita itu merasakan rahmatan lil alamin. Itu yang diharapkan ya dari orang-orang yang di akhir zaman kita ini kan ya, ribuan tahun yang lalu, karena generasi terbaik itu kan Rasulullah ya beserta sahabat yang kedua, tabiin, dan kita ini orang yang akhir zaman ini bisa, bahkan kata Rasulullah, menyamai para sahabat, bahkan lebih, ketika mereka ini bisa terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kata Allah, ada keluargaku di muka bumi yang hidup di akhir zaman. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi hak Al-Quran ya kepada kita, yaitu kewajiban kita berarti ya, yaitu pertama tentunya kita membaca tilawah. Setelah itu kita berusaha tadabbur, memahami maknanya. Setelah kita paham, kita berusaha mengamalkan. Nah, berusaha menghafal, mengamalkan. Mengapa kita perlu juga menghafal semampu kita? Kita tidak tahu Bu, mata kita sampai kapan kita bisa melihat. Umur kita tidak tahu sampai kapan. Bisa jadi kita mungkin masih hidup 90 tahun tapi mata kita mungkin sudah tidak bisa baca mushaf. Maka hafalan itu Masya Allah ya akan berguna kita untuk terus bisa membaca. Nah, saya ingat nenek saya dulu hafal Quran beliau, tapi karena sering ngajari ngaji ya, padahal beliau yaitu alhamdulillahnya karena mata beliau nggak mau dioperasi ya, katarak itu benar-benar nggak lihat dua-duanya, tapi Al-Quran itu hafal beliau. Sehingga saya ingat tuh kalau ngaji beliau nyimak itu nggak pernah lihat mushaf gitu. Nah, itu juga keutamaan kita bisa menghafal, entah kita berapa ini, yang penting kita ada upaya, jangan sampai, tidak usah kita pikirkan sulit. Kalau kita, Allah sesuai persangka kita, ketika kita menyangka mudah, prasangka baik, maka Allah akan mudahkan. Jadi kalau kita menganggapnya sulit, maka sulit juga. Jadi kata Allah sesuai prasangka kita. Makanya nggak ada kata terlambat Bu ya. Ada yang orang start menghafal dari 60 tahun, 70 tahun tapi bisa. Karena Allah melihat usahanya dia. Ya entahlah, mungkin kita hanya dapat seminggu satu ayat, amma yatasaalun, satu ayat tapi kita baca terus sholat Bu. Gak apa-apa. Jadi misalnya nih kita hari ini menghafal hanya ana bait 1. Kita baca dalam sholat kita 10 kali, rakaat pertama, kedua 10 kali, begitu Bu. Jadi kita bawa dalam sholat supaya hafalan kita tidak hilang. Ya besok lagi ayat kedua gitu, nggak apa-apa. Jadi membaca sholat itu nggak mesti kita harus satu surat loh Bu ya. Kita boleh satu ayat saja. Nah kalau yang panjang, kalau yang pendek ya jangan alif lam mim selesai. Atau yasin. Iya. Tapi berulang-ulang boleh. Boleh, iya boleh berapapun, nggak ada masalah. Jadi kita dalam sholat itu boleh, asal jangan bahasa Indonesia ya, tetap bahasa Al-Quran itu dibolehkan. Makanya Rasulullah itu kan sampai bengkak karena beliau dari surat Al-Baqarah sampai An-Nisa tuh satu rakaatnya, bayangkan itu. Jadi Al-Baqarah sampai An-Nisa itu satu rakaat, sujudnya juga selama itu. Ya makanya kita jangan menyerah ya tadi ya, walaupun kita usia tetap kita ada upaya karena itu hak Al-Quran. Jadi tadi yang pertama ya kita membaca tilawah itu ya yang pertama, kedua kita berusaha tadabbur, tadi paham, maka kita baca juga terjemah tafsirnya biar kita tahu maknanya, kemudian menghafal kalau bisa kita hafal ya semampu kita, dan mengamalkan, ini yang terpenting. Jadi apa tadi ayat yang kita baca di sini disuruh Allah supaya kita ini benar-benar yakin ya terhadap kebenaran Al-Qur'an. Maka hilangkan semua keraguan. Apapun itu yang membuat kita ragu ya, jangan pernah kita ada di dalam diri kita, segera istighfar ya. Nah, kalau kita ada keraguan sedikit pun itu tidak boleh ya. Nah, jadi di sini dan kita yakin tadi ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dalam keseharian jangan sampai kita ke kuburan kadang ya minta, ya Syekh tolong sembuhkan anakku, nggak boleh. Itu syirik sudah. Walaupun di situ kuburan ulama. Kalaupun kita ke kuburan kita hanya mendoakan, kirim Al-Fatihah sudah. Jangan kita minta sama orang yang meninggal itu. Tetap kita berdoa hanya kepada Allah. Jadi ziarah itu boleh tapi jangan sampai salah. Karena kan salah tuh kadang orang-orang ya ziarah tapi mintanya kepada penghuni kubur. Itu syirik Bu. Nah itu makna kita tadi la ilaha illallah. Atau kita misalnya ketika berobat, jangan kita itu hanya tergantung obat. Ini obat manjur sekali nih, lupa sudah kita yang menyembuhkan itu Allah tuh udah ada apa-apanya obat itu Bu. Kalau Allah tidak berkehendak dengan obat itu kita sembuh, maka obat itu tidak bisa menyembuhkan. Mau harganya ratusan juta sekalipun, mau sepintar, kan ada nih orang pengalaman ya ahli jantung, beliau itu dokter jantung yang sangat terkenal, tapi
Ya sampai beliau tuh juga merasa kehebatan beliau karena setiap orang yang dioperasi segala macam tuh sembuh sukses, dan beliau diuji dengan anak beliau sendiri yang akhirnya meninggal karena gagal jantung. Maka disitulah beliau titik terendah, merasa tidak ada apa-apanya keahlian beliau selama ini, bisa menyelamatkan orang, bahkan anak sendiri tidak bisa. Akhirnya beliau bertobat kembali bahwa kesembuhan segala itu kekuasaan Allah, anugerah Allah. Itu makna la ilaha illallah. Jadi kita ketika melakukan apapun jangan merasa kita hebat. Ya kita nih bikin apa misalnya bilang enak, alhamdulillah dulu, jangan hebatnya aku bisa masak gitu ya. Kadang memang muncul kebanggaan, tapi kita segera istighfar. Kita bisa masak enak itu kan karena anugerah Allah ya. Karena lidah kita masih merasa dengan baik. Coba kalau kita udah error, kita nggak bisa tahu juga enak atau tidak gitu kan. Nah jadi kalaupun memuji ya, kita kembalikan puji-pujian itu hanya kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Termasuk kita meminta pertolongan atau apapun, curhatlah kepada Allah ibu-ibu. Kalau kita punya masalah, jangan buru-buru curhat di medsos kadang ya. Kadang hari ini nih kadang bikin status tuh ya, padahal maksudnya mungkin galau tadi pengen curhat. Harusnya nggak usah begitu bu. Kalau curhat ke orang yang nggak amanah, kemana-mana bocor ya, bisa jadi itu petaka buat kita. Tapi sebaik-baik curhat adalah kepada Allah di saat kita sholat. Kita di sholat itu boleh bu, mau bicara apapun, tapi dalam hati ya bu ya. Jangan kita pas sujud, ya Allah anakku ini, ya Allah tolong, nggak boleh bu. Kalau dalam hati boleh. Jadi maksud kita, kecuali doa-doa yang dalam bahasa Arab itu dibolehkan. Jadi pas sujud itu kita lama-lama di situ curahkan apa yang kita alami. Atau kalau kita pas sujud nggak kuat ya nggak apa-apa, pas duduk juga boleh bu. Jadi pengalaman kayak misalnya ibu-ibu nanti ada yang sudah ya umrah misalnya di Raudah itu kan berjejal-jejal ya bu ya, kadang sampai ketendang-tendang orang karena kan banyak. Nah kalau kita mau lama-lama berdoa pas ini aja bu, tahiyat. Kalau pas sujud kadang lemes bu, lama kan di situ ya. Nah maka pas duduk kita begini bu, duduk terakhir itu begini aja berdoa itu banyak-banyak, karena orang nggak akan mungkin mengusir bu kalau kita sholat. Tapi kalau kita diam begini nanti dikira nggak sholat bu. Kan boleh ya sholat yang menggerakkan jari. Nah jadi kalau kita bergerak begitu lama-lama itu nggak ada yang ngusir bu, dan kita nggak apa ya, nggak panas kan bu kalau kita sujud. Saya pengalaman sujud memang lama-lama kan ini juga, nah orang berhimpitan. Tapi kalau kita duduk gini lama-lama berdoa itu nggak ada yang ngusir. Nah jadi boleh juga kita dalam keseharian, artinya pas sholat itu. Jadi jangan salam dulu kita, lama-lama aja pas terakhir itu berdoa di situ banyak-banyak. Jangan salam bu, kalau salam kita diusir nanti. Mereka lihat loh bu. Iya kalau salam pasti akan disuruh pergi. Jadi sudah lama-lama sudah di situ. Ya seperti itu. Ya jadi ini tadi makna la ilaha illallah itu kan Pak dalam ya bu. Artinya kita benar-benar walaupun hal kecil saja, kita nih lagi mau makan, kadang kan bu ya, makanya kok kita berdoa dulu, mau ke kamar mandi, makan aja loh bu, kok bisa aja kena tulang ya kadang sampai ke UGD kan ya. Nah makanya jangan pernah kita merasa aman-aman tanpa pertolongan Allah. Apalagi kalau kita berkendara, pergi bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu insya Allah bu, kalau kita baca itu Allah berjanji akan melindungi kita. Ya kalaupun misalnya dapat ujian juga berarti memang sudah sampai takdir kita dan itu ada kebaikan. Tetap berbaik sangka. Jadi kita upayakan itu doa yang disunahkan ya ketika kita pagi kan, sore 3 kali, pagi 3 kali, maka Allah berjanji melindungi kita dari segala macam mara bahaya selama hari itu. Nah jadi itulah ya makna la ilaha illallah, betapa kita sungguh-sungguh meminta tolong, menyembah ya, melakukan apapun niatnya jangan sampai yang lain. Jangan sampai ada riya tadi, ujub ya. Benar-benar kita hanya untuk Allah, kita menyumbang, kita melakukan sholat, melakukan apapun, tidak ada mengharap selain Allah ridho. Nah orang mau lihat, mau tidak, mau disangka orang kita ini nggak baik, mau apa nggak peduli, selama Allah ridho. Karena kan bisa jadi orang prasangkanya macam-macam ya, karena nggak pernah kelihatan ini ngaji, bisa jadi dia di rumah udah 10 juz ya kan ya. Makanya kita nggak boleh berprasangka negatif gitu ya. Nah bisa jadi dia di ini ya. Jadi banyak cara, yang jelas kita apa-apa itu niatnya harus lillahi ta'ala. Itu tadi makna ya, ketika tiada Tuhan selain Allah ya. Kemudian di ayat 15, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ulaika itulah allazina orang yang laisa lahum mereka tidak memperoleh sesuatu fil akhirah di akhirat illan nar kecuali neraka. Wahabita dan sia-sialah di sana ma sana'u apa yang telah mereka usahakan fiha di dunia, wabatilun dan terhapuslah makanu apa yang telah mereka ya'malun kerjakan. Nah, jadi di sini Allah tegaskan yang artinya secara keseluruhan, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, jadi ini niat ya, tergantung niat tadi. Kalau kita misalnya nih di dunia ini bekerja ya, ibu-ibu melakukan apapun ya, kegiatan aktivitas, kalau tujuannya hanya dunia, itu Allah balas sempurna kata Allah. Seperti orang-orang kafir juga, mereka kan suka juga tuh berderma ya Bu ya, suka juga kadang kan menyumbang ya kemana-mana, tapi kan itu bukan karena Allah ya kan, tapi karena ajaran mereka yang tidak sesuai dengan Allah, maka kata Allah tetap mereka juga diberi balasan. Jadi ketika bersedekah itu tetap mereka juga diberi keberkahan, bukan keberkahan dalam Islam, tapi dilipat gandakan itu juga iya. Makanya mereka juga kan berlomba-lomba itu sedekah. Tapi Allah balas di dunia saja kata Allah. Sementara di akhirat tidak mendapat apa-apa. Nah, jadi benar-benar Allah balas tuh. Makanya mereka orang-orang kafir itu yang ya kayak ini aja lah, siapa itu? Bill Gates ya, itu kan juga ya kalau nyumbang ya ibu banyak sekali, ya Allah lipatkan, kaya terus dia juga kan, termasuk terkaya di dunia. Tapi ya cukup sampai di situ kalau dia tidak beriman. Nah, tetapi bagi orang Islam itu beda Bu. Kalau orang Islam yang niatnya tadi lillahi ta'ala, di dunia Allah juga berjanji melipatkan dan di akhirat juga dapat bagian. Makanya rugi Bu ya kalau kita misalnya sedekah, infak itu hanya tujuan di dunia, sholat duha supaya rezeki lancar ya kan, infak supaya hartanya berlimpah, sudah dapat di dunia tapi di akhirat nggak dapat apa-apa kata Allah. Makanya jangan dunia kita melakukan sedekah karena perintah Allah, melakukan infak karena perintah Allah, jangan yang lain-lain, ridha Allah saja. Perkara di dunia dapat bonus itu bonus Bu ya kalau dikelipat gandakan, tapi jangan campur-campur. Kalau sholat duha aja lillahi ta'ala, habis itu kita berdoa aja gitu, nggak usah dicampur-campur. Ini kita niat sholatnya untuk ini, nggak usah. Nanti habis kita nggak dapat bagian kata Allah di akhirat. Ini tadi ya, kata Allah sudah aku balas di dunia sempurna, tapi di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Nah, betapa rugi ya kalau cuma niatnya stop sampai dunia. Termasuk kita bekerja, sudah kita mau dapat uang untuk ini. Jangan itu saja. Jadi kita bekerja dalam rangka kita menjadi manusia yang sebaik-baiknya di dunia adalah yang memberi manfaat. Nah, jadi kita niatkan itu. Kita ini bermanfaat, jangan jadi orang yang diam, pasif, tidak melakukan apapun. Termasuk ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu bergerak ya, melayani kebutuhan anak, suami, rumah. Niatkan itu ibadah, maka itu termasuk manusia yang bermanfaat. Nah, kalau kita hanya menunaikan kewajiban begitu saja, selesai ya, hanya dapat di dunia. Nah, kemudian di sini yang ke-16, أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبل 16 ya? Oh salah baca. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ulaika itulah allazina orang-orang yang mereka tidak memperoleh al-akhirat di akhirat kecuali neraka. Tuh ya, janji Allah neraka ya. Wahabita dan sia-sialah di sana masanau apa yang telah mereka usahakan fiha di dunia, wabatilum dan terhapuslah makanu apa yang telah mereka ya'malun kerjakan. Nah, jadi auzubillahi min zalik ya. Bahkan dijanjikan Allah adalah neraka ya di akhirat dan sia-sia semua usaha mereka. Nah, jadi kalau kita lihat kalau tanpa iman ya, mau sebaik apapun di dunia ini, bahkan mendapat hadiah Nobel ya. Nah, kita ingat Bunda Teresa dulu ya. Itu kan mendapat hadiah Nobel ya.
ibaratnya orang terbaik ya di dunia karena suka berbagi, tapi kalau tidak dilandasi iman, maka tetap aja ke neraka. Kita ini sudah jelas ya berbicara, Allah tegaskan yang masuk surga itu hanya Islam, karena semua agama yang sebelumnya terhapus. Jadi mereka bisa masuk surga saat mereka bersama Nabi Isa, saat bersama Nabi Musa. Karena ajaran yang sebelumnya itu hanya berlaku untuk umat saat itu dan bersama Rasul yang saat itu. Ketika Islam datang, maka semua itu sudah terhapus, sudah mansuh ya, sudah dihapus dengan Islam, sudah diganti. Nah karena ajaran itu sudah tidak sesuai. Coba kalau zaman Nabi Musa Bu, sholatnya 50 kali sehari. Nah kan sudah, kita ini beda loh Bu. Kalau zaman dulu kan badannya tinggi, kuat ya Bu ya, mereka hidupnya ratusan tahun. Kalau kita dikasih 50, teler kita ya, karena kita udah fisiknya udah lain, udah lemah, lebih berbeda Bu. Kita lihat kalau di sejarah itu sampai 40 meter Bu tingginya. Ya, itu kan kalau dibuat lihat kuburan Nabi Hawa ya, Ibu Hawa ya, di Jeddah itu kan panjang sekali ya, seperti itulah kurang lebih manusia zaman dulu. Makanya kuat ya mereka. Ya, istrinya aja sampai ratusan kan, kayak Nabi Sulaiman dulu ya. Nah, kalau sekarang makanya dibatasi 4 karena kita itu juga fisiknya nggak mungkin sekuat nabi-nabi zaman dulu. Nah, makanya jadi kalau memaksa mau syariat zaman dulu itu tidak bisa kan ya. Nabi Isa juga nggak pernah nikah ya kan dulu ya. Nah, makanya mereka pastor-pastor itu ikutan nggak nikah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak kan di situ kejadian ya kelainan seksual ya kan ya, di ini secara tersembunyi karena mereka melanggar fitrah ya kan, itu fitrah sebenarnya. Allahu Akbar. Cuma fitrah ini harus sesuai syariat ya. Kita memang ada fitrah untuk berkasih sayang ya kan, jatuh cinta itu fitrah, tapi caranya dengan menikah ya kan ya. Nah kalau belum mampu, anak-anak kita disuruh perbanyak puasa, nah, dan hindari hal-hal yang memicu gorizah, namanya gorizah nawu itu ya, keinginan cinta segala macam itu, dengan banyak berpuasa dan menghindari tontonan ya kan Bu ya, pergaulan yang akhirnya menjerumuskan anak-anak ke situ. Itu. Jadi kita tahu ini dalam rangka kita juga bisa membentengi anak dan keluarga kita. Nah, kalau memang anak kita udah siap ya nikahkan saja Bu ya, daripada mereka pacaran misalnya kan ya sampai nauzubillah ya, sampai bergaulan bebas ya. Nah, jadi di sini artinya dengan iman inilah ya yang bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah ya, kepada surganya Allah. Dan ya kalau tidak beriman tadi ya, Allah jamin di sini kecuali hanya neraka ya tempat kembalinya. Nah makanya kita harus pesankan memang ya, seperti pesan nabi-nabi juga zaman dulu ya kepada anaknya itu, jangan pernah tinggalkan iman Islam sampai maut. Nah jangan pernah berpaling. Itu aja pesan kita tuh kepada anak cucu kita, jangan pernah kamu keluar Islam. Apapun tantangan dunia ini, jangan pernah kita meninggalkan Islam, jangan pernah mengambil jalan di luar Islam. Apalagi anak-anak sekarang kan rentan sekali Bu ya, masalah sedikit udah bunuh diri kan Bu ya, banyak sekali. Gara-gara pacar aja kadang sudah sampai bunuh diri, nauzubillah min zalik. Karena mereka rentan ya kekuatannya itu. Jadi sebenarnya kalau ada masalah itu jangan dipikir-pikir terus Bu, bawa, kalau di sini panduannya ya di dalam Islam itu, kalau ada masalah tadi kita bawa sholat, kita bawa berdoa dan bawa beraktivitas. Kalau kita tuh diam merenung itu memang stres Bu, masalah nggak selesai kita tambah stres. Tapi kalau dibawa kita beraktivitas yang positif, apalagi dibawa ngaji gitu ya, dibawa taklim, itu masalah itu nanti Allah yang akan selesaikan. Gak usah kita menggantungkan pada kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita gak mampu memang. Berat kita. Tapi kalau Allah yang memberikan, hati kita dilapangkan, masalah akan Allah urai satu persatu, maka itulah solusinya. Kembali kepada mendekatkan diri kepada Allah, itu yang terpenting. Dan setiap masalah dosa itu sebenarnya berawal dari dosa kita. Jadi kalau kita banyak masalah, yang buru-buru jangan kita sibuk nyalahin orang kadang ya. Nah, tapi itu dosa kita. Kadang tuh kalau kita lihat pemimpin misalnya salah kebijakan, kita udah demo marah-marah. Sebenarnya yang salah kita juga rakyat. Karena rakyat kita jauh dari ketakwaan, keimanan, makanya dikasih pemimpin yang buruk. Jadi pemimpin itu adalah gambaran masyarakatnya. Masyarakatnya buruk, kata Allah dikasih juga pemimpin yang buruk. Jadi sebenarnya kita harus lebih banyak
introspeksi masing-masing biar kita kembali beriman bertakwa, maka Allah akan anugerahkan pemimpin yang juga beriman bertakwa. Saya ingat dulu waktu kecil ketika ada bala itu, jadi ulama di kampung itu tidak buru-buru sibuk ini, sudahlah serahkan pemadam tuh, kalau bagian itu panggil pemadam, sudah masyarakat suruh kumpul di surau. Saya ingat itu, suruh surau, kita sholat, tobat, habis itu kita mohon ampun sama Allah, padam apinya. Jadi masyarakat tak usahlah sibuk kayak sekarang ya, sibuk posting, sibuk ini. Kita disuruh kumpul dulu di musola itu, azan, ada yang azan bala tuh. Saya ingat waktu kecil masih seperti itu, terasa sekali bahwa ingat tuh kalau ada musibah apa tuh langsung kembali ke Allah. Dan saya pengalaman di kampung itu, di Kandangan itu ada satu sampai dibilang pasar Batuah. Jadi satu daerah itu memang ada ulamanya di situ, ada masjid di situ, tempat orang-orang hampir satu Kandangan itu ngaji di situ, sama namanya Ustadz Ajis dulu nama beliau. Dan setiap hampir kebakaran itu sampai habis, masjid dan kampung itu nggak tersentuh api, Bu. Sampai kita tuh heran juga, makanya dibilang kampung Batuah itu, Masya Allah, api tuh kayak berbelok. Padahal kita sampai tuh kadang kan terbang tuh, zaman dulu kan atapnya masih ini, jadi terbang, seng atap itu sampai yang sana habis. Satu pasar itu, kampung itu selalu nggak pernah kena. Dan itu berkali-kali di sana tuh sering sekali kebakaran. Tapi kampung itu Masya Allah, Allah lindungi. Dan nenek saya yang menyaksikan itu ketika kiai itu meninggal. Jadi orang menyolatkan itu berbondong-bondong, dan nenek saya itu heran melihat banyak sekali orang-orang baju putih itu tidak pernah berhenti. Itu malaikat berarti, Nek, saya bilang dulu itu, saya ingat itu. Karena Masya Allah berkahnya kampung itu ya, dengan masyarakatnya juga semangat mengaji. Ya kayak kita gini, taklim penuh terus, itu Allah lindungi. Nah makanya juga kita jaga terus, Bu ya, mudah-mudahan nanti ada penerusnya nih, enggak kita aja yang tua ya, mudah-mudahan nanti ada juga tetangga-tetangga kita yang muda ya. Karena itulah, selama ada kata Allah orang-orang yang terus ya menolong agama Allah, memuji Allah, Allah akan jaga kampung kita ini dari segala mara bahaya. Makanya kita ini kalau bisa nanti ada generasi penerus kita. Iya, karena ya kita lihat lah teman-teman kita satu-satu udah nggak ada ya. Dulu kan mungkin ya kan ya yang pensiun sudah nggak ada. Makanya mudah-mudahan nanti bisa mengajak yang muda-muda ya untuk bergabung ya dalam rangka ini ya, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita secara keseluruhan. Bahkan bala itu akan Allah tahan ya ketika masyarakat itu. Ya kemarin lah kita lihat, Bu, waktu di Palu kan, Bu ya, ada 2 kampung, satu kampungnya kan enggak kena tuh. Satu kampung hancur. Ternyata satu kampung itu yang ibu-ibunya sering majelis taklim, yang pengajian. Lihat kemarin kan Bu berita di Palu itu sampai masih utuh. Nah itu kampungnya utuh ya, Bu ya. Masya Allah, kita udah banyak lihat, termasuk dulu yang di Pantai Pangandaran. Ada juga kan pesantren itu yang nggak tersentuh tsunami ya, sementara yang lain hancur. Nah itulah, Bu, kita udah diberikan Allah ayat-ayat kauniyah, artinya bukti-bukti yang ada di alam. Di samping Al-Quran sudah Allah jelaskan, Allah juga lihatkan kita udah melihat, menyaksikan. Nah maka kurang apa lagi kalau kita tidak bersegera ya, terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita, dan juga untuk tentunya anak cucu kita ke depannya. Nah kemudian tadi sia-sia ya kalau tidak beriman. Jadi kita itu wasiatkan benar kepada anak kita, apapun yang penting kamu tetap pegang ini iman Islam, jangan pernah keluar, jangan pernah murtad, jangan pernah tergoda oleh dunia. Kadang kan anak-anak tuh, Bu, idolanya apa? Artis drakor ya, nauzubillah, Bu. Nanti kita akan dibangkitkan bersama idola kita loh, Bu. Hati-hati tuh ya anak-anak yang iya, makanya idola kita Rasulullah gitu, jangan superhero atau itu kan anak-anak, Bu, drakor ya, luar biasa. Saya lihat tuh sampai profil anak-anak tuh kalau udah japri, profilnya siapa ini? Ini artis Korea ya. Nah, ya, hati-hati saya bilang tuh, kalau kalian mengidolakan kamu dibangkitkan bersama mereka, padahal mereka orang-orang kafir ya kan. Nah, makanya itu ya. Itu hati-hati karena kehancuran itu memang mulai dari sholat, Bu. Saya rasakan sebagai guru ya, kalau udah sholat beda sama anak-anak dulu. Dulu itu kalau di masjid sudah hening aja anak-anak, sholat tahiyatul masjid, sudah ini berzikir. Sekarang tuh, Bu, ya Allah, nggak ada bedanya pasar sama masjid anak-anak. Ribut sekali, berkali-kali ditegur, baru sebentar ribut lagi, kelompok-kelompok ngobrol. Ya Allah, Bu, susah banget anak-anak sekarang, Bu. Saya rasakan benar-benar. Padahal itu awal kehancuran, Bu.
Kalau mereka sholat saja sudah tidak beres, di masjid saja mereka udah nggak punya adab, itu Allah akan ganti nanti dengan yang lain, kata Allah. Kalau umat Islam ini udah jauh dari keimanan ketakwaan, Allah akan ganti generasi yang lebih baik. Nah, jangan sampai kita jadi generasi terganti, Bu ya. Terganti artinya udah habis ini kita nggak mau ngaji lagi, merasa sudah soleh gitu. Nanti masih akan Allah datangkan lagi nanti yang lain gitu. Nah, kita harus bertahan ya, tetap menjadi soleh-soleha walaupun berat, kadang sabar ya itu sampai ajal kita. Mudah-mudahan lah kita lihat teman-teman kita, alhamdulillah husnul hatimah insyaallah ya, yang terus mereka istiqomah. Bu Istiah ya kan, mana beliau dulu mintanya meninggal Jumat ya, anaknya bilang itu dan Allah kabulkan, dan itu salah satu tanda-tanda husnul hatimah. Kita lihat Buken juga saat sampai di sini sudah tuh, kata Mbak Intan itu kayaknya maut itu, beliau masih di sini berzikir, masih ini. Nah, jadi kita ingat ibunya Aurel juga, bapaknya cerita itu baca Al-Quran sambil duduk itu terakhir di masa sakaratul itu, makanya beliau nangis senang. Nah, jadi mudah-mudahan kita juga Bu ya, kita mudah-mudahan istiqomah sehingga kita walaupun satu persatu nanti kembali dalam husnul khatimah ya. Nah, kemudian tadi ini sudah jelas ya, akhir mereka tadi adalah neraka kata Allah. Dan kita lihat lagi ayat 17. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Afaman kana, maka apakah orang kafir itu sama dengan orang yang sudah ada bayyinah, mempunyai bukti yang nyata Al-Quran, mir rabbihi dari Tuhannya, wa yatsluhu dan diikuti oleh syahidum saksi, minhu darinya, wa min qablihi dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa imama wa rahmah yang menjadi pedoman dan rahmat. Ulaika mereka yu'minu nabih beriman kepadanya Al-Quran. Wa may yakfuru bih barang siapa mengingkari Al-Quran minal ahzabi di antara kelompok orang-orang Quraisy, fa innar maka nerakalah mau'iduhu tempat yang diancamkan baginya. Fala taku karena itu janganlah engkau fi miryatin, ragu minhu terhadap Al-Quran. Innahu sesungguhnya Al-Quran itu al-haq benar-benar, mir rabbika dari Tuhanmu, walakinna aksaran nasi tetapi kebanyakan manusia la yu'minun tidak beriman. Nah, jadi di sini sudah Allah tegaskan, maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang sudah mempunyai bukti nyata yaitu Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, di sini menurut ahli tafsir ya, bahwa orang-orang kafir itu tidak sama dengan orang-orang beriman. Bahkan perbedaan mereka itu seperti orang yang bisu tuli dengan orang yang normal. Jadi orang kafir itu dianggapkan orang yang bisu dan tuli. Jadi dia mendengar ayat Allah itu tidak mendengar, tidak ada pengaruhnya, termasuk juga bisu ya, tidak bisa berbicara gitu ya, bisu tuli tidak bisa melihat. Nah, jadi kalau kita nih sudah punya Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, sama seperti mereka, seperti orang bisu tuli. Al-Quran ini tidak berpengaruh. Makanya Al-Quran ini tidak cukup hanya kita pajang, kita tilawah, tapi harus tahu apa sih maknanya. Nah, itu yang Allah inginkan ya, dari Al-Quran ini diturunkan, dijadikan petunjuk, pedoman dalam kehidupan kita. Nah, maka di sini Allah tegaskan ya, bahwa akan ada saksi nanti ya, termasuk nanti Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi terdahulu itu akan menjadi saksi
kebenaran Al-Quran. Karena di dalam kitab-kitab sebelumnya itu sudah dikabarkan akan adanya Rasul penutup ini. Mereka sudah tahu, bahkan kata Allah di Al-Quran juga, mereka itu mengenali Rasulullah itu seperti lebih mengenali daripada anak mereka sendiri. Karena sudah sangat rinci ciri-cirinya segala macam ya. Nah jadi seharusnya mereka itu kalau yang benar imannya ketika Al-Quran turun maka mereka akan beriman. Maka seperti kita ingat ya pendeta itu ya, pendeta Bahira ya kalau tidak salah, yang ketika Rasulullah masih kecil itu kan pergi ke Syam berdagang bersama pamannya. Maka pendeta itu sudah melihat tanda-tanda kerasulan. Tapi kan belum diangkat jadi rasul ya ketika itu umur 12 tahun. Kan beliau diangkat umur 40 ya. Nah jadi belum, tapi udah melihat tandanya, awan mengikuti ya, kemudian ada tanda kerasulan yang lain. Maka beliau sampaikan, kalau aku masih hidup aku nanti akan beriman, bahkan aku akan membelanya. Nah jadi setelah itu kan beliau sampaikan, bawa pulang. Abu Thalib paman beliau suruh bawa pulang. Kenapa? Karena kalau di sana nanti banyak orang Yahudi, pasti mereka akan membunuhnya. Mereka tidak mau nabi itu dari selain mereka Bani Israel. Mereka itu sangat yakin kalau nanti keturunan nabi terakhir dari mereka. Karena kan sebelumnya tuh dari mereka semua, bukan Nabi Ibrahim ya, punya anak Ismail dan Ishak. Ismail inilah yang akhirnya ke Rasulullah. Sementara setelah Ismail itu tidak ada nabi-nabi lain lagi, Bu. Langsung ke Rasulullah. Tapi Nabi Ishak, Yakub, Yunus, Ayub, Shu'aib ya sampai Nabi Isa itu kan keturunan dari Ishak itu, Siti Sarah ya kan, istri Nabi Ibrahim, keturunan Bani Israel. Sementara yang Ismail itu cuman dari itu ke Ismail ya, Ismail langsung ke Rasulullah. Makanya mereka sebenarnya banyak banget nabi padahal ya, tapi mereka tidak sudi. Mereka pengennya dari mereka juga karena mereka merasa yang paling baik derajatnya kan seperti itu. Maka Allah tegaskan yang baik derajatnya itu bukan dari keturunan, dari suku dan lain-lain. Makanya gak usah bangga ya darah biru atau apa ya, dari kekayaan atau jabatan. Yang paling baik itu yang paling bertakwa kata Allah. Seperti itu ya. Nah itulah yang tidak diinginkan orang kafir kan. Mereka tidak mau derajat itu dilihat dari ketakwaan. Mereka inginnya dari kedudukan ya kan ya, jabatan, kekayaan. Jadi kalau kita nih masih terpesona kadang kalau lihat jabatan, lihat kekayaan yang mentereng, hati-hati dengan iman kita. Harusnya kita tidak terpesona dengan seperti itu. Tapi kita akan seperti Allah ya, bagaimana yang terbaik itu yang paling bertakwa. Maka Allah akan jamin kebahagiaan, keberkahan dunia akhirat. Nah seperti itu. Kalau kita kan masih banyak materialis tuh, apalagi kalau udah cari mantu biasanya. Oh lihat yang banyak kekayaannya gitu yang dipilih. Sementara yang ini yang mungkin gak terlalu banyak gitu. Sampai saya ingat itu udah zaman dulu juga seperti itu. Kalau di Banjar ya Mbak Ana, jujuran itu sampai tawar-tawaran. Ya musuh Sulawesi ya terasa sekali ya Bu ya. Iya. Iya itu sudah salah kita Bu ya, karena memandang itu berarti dari harta, dari jabatan, dari pendidikan kadang ya. Padahal apa kata Rasulullah, yang pertama bertakwa dulu, lihat ketakwaan. Bagaimana mengukur ketakwaan? Yang sering ke masjid ya kalau laki-laki ya, atau yang nanti dia akhlak kepada keluarganya, temannya itu baik, yang gak emosian, gak suka marah. Bahaya loh Bu anak kita ya, misalnya dapat kaya tapi KDRT, nauzubillah ya, dia di rumah udah kayak neraka gitu kan, banyak Bu. Ya Allah, nauzubillah min zalik ya. Jadi makanya Al-Quran ini benar-benar kita jadikan pedoman juga buat anak cucu kita ketika nanti memilih pasangan. Jangan lihat cantiknya doang gitu ya, gantengnya, tapi lihat juga akhlaknya, ibadahnya, itu yang akan membawa kemaslahatan, kebahagiaan dunia akhirat. Masalah kaya itu rezeki Bu. Kita juga dulu mungkin gak ada yang seperti sekarang ya. Saya ingat 2 ekornya 10 jari juga kebontang kan ya. Tapi karena Allah kan ya, kita gak punya apa-apa juga dulu, jangankan rumah gitu kan. Nah tapi rezeki itu dari Allah. Jadi yang penting ini ya, dari ketakwaan itu. Mbak Indah, ya. Aku pernah dengar itu katanya kalau mas kawin itu harusnya mahal gitu loh untuk perempuan, bener nggak? Kalau mahar ya. Kalau ini kayaknya nggak ada harganya lah gitu, nah kalau cewek dibayar. Ya itu tadi. Gimana? Ya. Tapi ada lagi hadisnya, sebaik-baik perempuan yang maharnya murah, dan sebaik-baik laki juga yang memberikan mahar yang tinggi dalam rangka menghargai. Tapi intinya itu kalau kita sebagai anak kita perempuan ya kita harusnya tidak memberatkan. Tapi kita juga sebagai orang yang punya anak laki-laki, kita menghargai dia, mahar yang tinggi itu juga baik.
Ya, tapi kalau kita, jadi tergantung kita posisinya. Kalau kita punya anak perempuan, ya kita usahakan memilihnya berdasarkan kriteria tadi, kesolehan, ketakwaannya. Masalah mahar itu kita nomor 2-kan. Tapi kita, iya sebagai Nah, kalau kita anak laki-laki, ya memang lebih baik kita juga cari yang soleha, yang baik, dan kita untuk menghargai dia juga beli mahar yang baik seperti itu. Tapi tetap panduan utamanya itu urutannya adalah ketakwaan, keimanan. Baru nanti harta, tahta dan lain-lain itu urusan berikutnya. Itu yang sulit. Iya. Iya. Ya, jadi kita kalau ya tergantung posisi kita. Kalau kita posisi anak laki-laki kita juga, karena Rasulullah itu Bu maharnya kalau tidak salah 100 unta ya. Ya, pas Khadijah itu. Coba bayangkan unta sekarang mungkin ada 50 juta ya Bu ya. Nah. Iya, pas Khadijah itu. Ada itu. Jadi pas Khadijah itu kan beliau udah pengusaha kan, sukses itu. Dan dibantu juga memang sama, kan dibantu mereka kalau di Mekah itu yang saudara-saudara lainnya kan, melihat kedudukan Khadijah yang tinggi, kasih mahar yang tinggi 100 unta kalau tidak salah Bu. Kalau kali 50 juta aja Bu, berapa sekarang? Itu Rasulullah juga seperti itu, saking menghargainya. Ya, tapi ketika anak beliau perempuan, Ali kan tidak punya apa-apa, malah nggak ada ceritanya maharnya. Nah, seperti itu. Jadi beliau tidak memberatkan selama itu yang datang udah bertakwa, baik akhlaknya. Yang penting dia misalnya laki-laki, kriterianya kan memang harus ada juga dia bisa maisah ya, punya penghasilan untuk anak istrinya. Tidak juga yang soleh tapi dia pemalas, penganggur. Ya kita juga ini tetap realistis ya secara ini. Karena Islam itu juga tidak menginginkan yang malas, yang ini kan ya, tetap itu kita cari. Jadi ya kalau kita anak laki-laki cari mantu yang juga soleha, yang baik. Kalau kita punya ya kita hargai lah yang lebih tinggi, itu lebih baik ya. Karena Rasulullah seperti itu mencontohkan, Masya Allah ya, 100 ekor unta itu banyak sekali. Karena kalkulasi sekarang ya, kalau unta yang mahal itu nggak tahu Bu, 100-an kali ya kalau yang bagus itu. Ini banyak sekali mahal Rasulullah juga. Unta aja berat sekali ya. Iya. Ya, jadi itu ya. Jadi tetap yang kalau Rasulullah ya itu tadi, karena Tanya mahar Mbak. Enggak, karena ya itu ada yang bilang, oh kasihan deh kamu cuma seperangkat alat sholat gitu loh. Itu kan berat ya kan Mbak Imel ya. Kalau seperangkat alat sholat kan berarti kalau nggak dipakai. Ya sih, itu katanya lebih baik uang apa gitu nambah. iya, karena kalau mahar itu kan memang nanti haknya perempuan ya, kalau terjadi apa-apa suruh mengembalikan. Kalau misalnya sampai ya perempuannya itu minta cerai kan atau apa, kalau dia yang meminta itu kan harus mengembalikan dia. Mengembalikan ke laki. Iya, ke laki-lakinya. Iya, kalau dia yang meminta, kalau yang perempuannya meminta, maka dia itu harus mengembalikan. Makanya kalau mahal-mahal menjadi masalah keluarga, dia mengembalikan. Ya harus dipikirkan juga jadinya. Iya. Iya. Nah, kita harus mengembalikan mahar. Iya, kalau yang meminta perempuan lah ya. Karena misalnya kan, Kalau anak laki-laki. karena kan memang kok Mas aja anaknya. Karena kembalikannya kalau angka rupiah nanti ini kan inflasi dong. Itu kan. ya begitulah tuntunannya. Insya Allah kalau sudah Allah dan Rasul ya sudah seperti itu memberikan, itu pasti yang terbaik lah, nggak usah khawatir. Makanya ini biasanya ya kalau yang tadi kita anak perempuan ya posisinya terlalu matre sampai tadi kita mengabaikan ketakwaan dan lain-lain, maka itu juga akan fitnah bagi anak kita ya. Mereka nanti kehidupannya banyak masalah ya kan, karena bukan dipimpin orang yang baik ya, walaupun kaya tapi itu tadi KDRT segala macam, nauzubillah min zalik ya. Anak cucu kita bahkan kalau kita dengar-dengar cerita tuh, bahkan yang dia sampai terancam nyawanya kadang kan mendapat suami yang sekarang loh, aneh-aneh juga manusia bukan ya. Coba kita lihat kemarin ada yang mutilasi istrinya, nauzubillah min zalik ya. Makanya tapi kalau kita sudah berpedoman aturan Allah, ketika keburukan apapun insya Allah lah Allah akan hindarkan itu. Makanya itu yang penting dari niat kita awalnya. Ya, hati-hati ya, nauzubillah min zalik. Karena kalau sudah anak perempuan yang bahaya ya, ketika kita udah menyerahkan itu kan benar-benar tuh kita udah lepas. Beda kalau anak laki-laki ya Bu ya. Anak laki-laki tuh ibunya masih punya kuasa loh. Orang tua tuh masih kuasa. Kayak Nabi Ibrahim ketika Ismail itu ya, istrinya yang pertama kan, itu kan ketika ditanya bagaimana kehidupanmu, mengeluh terus.
nggak ada syukur-syukurnya. Maka kan nggak ketemu tuh sama nama Ismail ya, Ibrahim berkunjung itu. Sampaikan nanti kepada Ismail, ganti ya palang pintunya. Oh tahu dia, dicerai itu akhirnya. Habis itu kan nikah lagi, istri yang kedua itu syukur terus, nggak ada mengeluhnya, baik-baik. Oh, pertahankan palang pintunya kata Nabi Ibrahim. Nah seperti itu. Jadi kalau anak laki-laki itu memang dia mutlak ke ibunya nanti itu. Jadi kalau kelihatan tidak berbakti nanti sama ibunya boleh nggak mau itu. Kalau perempuan beda, buat hati-hati kita, karena ketika dia udah menikah itu hak total suaminya. Bahkan ketika ada kan dicerita ya, ibunya sakit keras, dia nggak diizinkan. Itu kan sempat protes ya, kenapa itu masyarakatnya kan itu kok bisa seperti itu, perempuan enggak baik banget gitu kan. Padahal kata Rasulullah ibunya loh masuk surga gara-gara anaknya bakti sama suami. Padahal yang ibunya mungkin enggak seberapa, dia dapat surga tinggi akibat kesolehan anak wanita itu. Nah makanya kita milihkan yang baik. Kalau yang enggak baik ya bahaya, dia mentaati yang enggak benar kan Bu ya. Nah tapi sebenarnya tidak boleh ditaati sih selama dia melanggar aturan Allah itu sebenarnya. Kan ada tuh laki-laki ya yang istrinya nggak dibolehin berjilbab, nggak cantik kamu kayak tua gitu kan. Nah itu nggak bisa. Jadi nggak boleh juga kita mentaati sepenuhnya ya, selama itu tidak bertentangan kita memang wajib taat. Kalau bertentangan dengan aturan Allah itu tidak boleh taatin. Nah kemudian dua lagi Bu ya, ayat 18. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Nah, jadi sezalim-zalim perbuatan itu adalah membuat kebohongan terhadap Allah ya, seperti Nabi Isa dijadikan Tuhan ya kan ya. Ada istrinya lagi Bunda Maryam, ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapak, itu kebohongan yang sangat zalim. Nah, mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah, kan mereka begitu Bu. Nah, jadi membuat kebohongan ya tentang Allah ini adalah kezaliman yang sangat besar dan itu mendapat laknat Allah ya. Jadi makanya kita tuh mau covernya sebagus apa di luar Islam itu semuanya batil. Jangan pernah kita masuk, karena mereka tidak akan berhenti Bu. Mereka itu dikatakan sukses kalau bisa membawa gembala yang tersesat katanya, kan seperti itu tuh. Kita tuh dianggapnya gembala-gembalaan Bu, masih sesat kita dianggapnya. Kalau login ke mereka dianggapnya mereka berhasil. Nah kita dianggap domba-domba yang tersesat gitu ya. Nah padahal Allah jelaskan justru di luar Islam itu semuanya sesat, mereka semuanya akan ke neraka kata Allah. Kita harus tegas ini, karena pada anak kita khususnya ya, jangan sampai, mudah-mudahan lah Bu ya, dengan kita terus ya seperti ini mengkaji terus bersama Al-Quran, mudah-mudahan Allah lindungi, karena kita juga nggak kuasa. Jangankan kita Bu ya, Nabi Nuh saja kan nggak bisa ya, anak istri beliau, Nabi Lut istrinya nggak bisa. Jadi memang yang penting tuh usaha. Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat adalah usaha kita, sejauh mana kita doa-doa kita, terutama itu senjata yang paling ini Bu ya. Nah, jangan pernah kita berhenti, terutama ini Ramadan. Doa-doa terbaik untuk kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara tetap kita doakan Bu semuanya. Karena penting juga kita mendoakan negara kita ya. Kita lihat beberapa waktu ini kan di Kongo, di mana tuh? Daerah Kongo ya, daerah Sudan ya. Kerucuhan nauzubillah ya, sampai seperti itu. Ratusan meninggal akibat bentrok ya antara masyarakat, aparat, tidak damai ya. Padahal mereka kan juga sebagian Islam di sana. Nah, kita lihat juga di tempat lain. Makanya kita bersyukur nih nikmat bisa Ramadan dengan tenang beribadah. Kita syukuri dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, dan juga doa-doa kita terbaik ya untuk negara bangsa kita dan pemimpin kita. Nah, kemudian yang terakhir, allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan Allah itu bengkok, dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat. Nah, jadi
Orang kafir itu mereka luar biasa Bu, percaya dirinya ya. Mereka sangat yakin mereka benar. Nah, mereka ingin kita itu berbelok-belok, bengkok. Itu kalau berbelok-belok kan jadinya lama Bu, nggak sampainya ya, disuruh sesat-sesat dulu. Nah, ajaran mereka itu kan seperti itu. Bagaimana anak muda kita teralihkan dari Al-Quran, dijauhkan dari masjid. Ya termasuklah walau alam ya. Kita dulu COVID segala macam itu juga kan ada indikasi bioterorisme walau alam ya, karena kita juga dijauhkan. Kan saya rasakan ya, setelah COVID itu kan ya, generasi kita ini banyak yang rusak karena mereka terpapar gadget itu sudah di luar batas ya Bu ya. Nah, padahal mereka sendiri di sana itu ya, mereka tegas kepada anak-anaknya tidak lebih dari 2 jam gadget itu yang masih sehat sehari. Kalau sudah lebih dari itu, bukan hanya fisik tapi mental juga banyak yang kena. Tapi anak kita kadang mulai bangun sampai ini ya, saya tanya itu sampai begadang anak-anak itu ya gadget terus. Nah itu salah satu sebenarnya mereka ingin membengkokkan tadi generasi kita, menjauhkan dari Al-Quran. Coba tuh bagaimana mereka mau khusus sholatnya, yang ditonton drakor, yang na'udzubillah ya, mungkin ya yang sudah seperti itu tayangannya. Jauh hati mereka dari iman ya kan, seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah masih melindungi kita ya, dan keluarga kita dari segala keburukan ya. Kita berdoa. Mungkin sekian ya kita